Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Rianto. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IPIFA. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat mempresentasikan proposal KTI saya yang berjudul Gambaran kadar viral load pada pasien HIV/AIDS sebelum dan setelah pemberian obat antiretroviral atau ARV di Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Adapun hal-hal yang akan saya sampaikan di sini, yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Latar belakang penelitian ini, laporan kasus HIV di Indonesia sampai akhir Desember 2019, kasus HIV sebanyak 377.564 jiwa, kasus AIDS sebanyak 121.101 jiwa. DKI Jakarta menduduki peringkat kedua sampai dengan akhir Desember 2019 dengan kasus HIV sebanyak 65.578 jiwa, kasus AIDS sebanyak 10.517 jiwa. Indikator keberhasilan pengobatan pada pasien HIV dinilai dari menurunnya jumlah virus atau viral load dalam darah setelah pemberian ARV. Tercapainya jumlah virus serendah mungkin atau di bawah batas deteksi yang dikenal sebagai jumlah virus tidak terdeteksi. Rumusan masalah pada penelitian ini, bagaimana gambaran kadar viral load pada pasien HIV/AIDS sebelum dan sesudah pemberian obat ARV di Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara periode Januari-Juli 2021. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran kadar viral load pada pasien HIV/AIDS sebelum dan sesudah pemberian obat ARV di Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk periode Januari-Juli 2021. Manfaat penelitian ini bagi peneliti diharapkan dapat mengetahui gambaran kadar viral load pada pasien HIV/AIDS sebelum dan sesudah pemberian obat ARV. Bagi instansi, dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam konsumsi obat ARV sehingga tercapainya kadar viral load yang tidak terdeteksi. Bagi masyarakat, dapat menambah pengetahuan mengenai HIV/AIDS dan memotivasi pasien agar lebih teratur untuk meminum obat ARV. Bab 2 tinjauan pustaka. Definisi HIV/AIDS. HIV atau yang dikenal sebagai Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh atau imunitas manusia dan menyebabkan AIDS. AIDS atau yang dikenal sebagai Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan gejala klinis akibat penurunan sistem imun yang disebabkan oleh infeksi HIV. Stadium klinis HIV/AIDS menurut WHO dibagi menjadi 4, yaitu stadium 1. Di sini pasien belum menunjukkan tanda-tandanya gejala dan belum adanya penurunan berat badan yang signifikan. Stadium 2, gejalanya seperti penurunan berat badan kurang dari 10% dan ruam kulit yang gatal. Stadium 3, gejalanya seperti diare, demam tanpa sebab lebih dari 1 bulan, dan penurunan berat badan lebih dari 10%. Dan yang terakhir, stadium 4, dengan gejala pneumonia berat yang berlangsung selama 6 bulan dan toksoplasmosis. Penyebab HIV/AIDS yang pertama disebabkan oleh perilaku seks menyimpang seperti LGBT, biseksual, dan heteroseksual. Yang kedua, pemakaian jarum suntik secara bersamaan, pemakaian kondom yang rendah, dan meningkatnya infeksi menular seksual. Penularan HIV/AIDS ditularkan melalui cairan sperma ataupun vagina, melalui transfusi darah, melalui penggunaan jarum suntik secara bersamaan, dan melalui kehamilan.
Tahapan infeksi HIV menjadi AIDS ada 4 macam, yaitu periode masa jendela. Di sini biasanya baru muncul dalam 3-6 minggu hingga 12 minggu setelah infeksi primer. Periode infeksi akut selama 3-6 minggu setelah terinfeksi virus dengan gejala umum. Yang ketiga, periode infeksi laten berlangsung rata-rata sekitar 8-10 tahun atau dapat 3-13 tahun setelah terinfeksi HIV. Yang terakhir, periode infeksi kronos. Di sini pasien telah memasuki fase AIDS. Pencegahan HIV/AIDS. Yang pertama, hindari hubungan seks bebas di luar nikah, menggunakan kondom, tidak dianjurkan melakukan donor darah. Bagi yang berisiko tinggi, tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan. Definisi dan tujuan ARV. Terapi ARV adalah pengobatan pada orang yang terinfeksi HIV dengan menggunakan ARV yang bertujuan untuk menekan perkembangbiakan HIV, bukan untuk membunuh HIV itu sendiri. Mekanisme kerja ARV dibagi menjadi 5. Yang pertama, nukleoside reverse transkriptase inhibitor. Contoh obatnya seperti lamivudin, zirofudin, dan tenofovir. Yang kedua, non-nukleoside reverse transkriptase inhibitor. Contoh obatnya efavirenz dan nevirapin. Yang ketiga, protease inhibitor. Contoh obatnya ritonavir dan lopinavir. Yang keempat, integrase inhibitor. Yang kelima, entry inhibitor. Kombinasi ARV digunakan untuk memperlambat HIV berkembang biak dan menyebar di dalam tubuh. ARV lini pertama biasanya menggunakan kombinasi tenofovir, lamivudin, dan efavirenz. ARV lini kedua menggunakan kombinasi tenofovir, lamivudin, dan lefonavir atau ritonavir. ARV lini ketiga menggunakan kombinasi etravirin, raltegravir, dan darunavir atau ritonavir. Monitoring pengobatan terapi highly active antiretroviral atau ARV terapi diperlukan data pada pasien baik sebelum maupun semasa pengobatan untuk mengetahui kepatuhan pasien dalam melaksanakan pengobatan. Keberhasilan pengobatan ARV dibagi menjadi 3. Yang pertama, keberhasilan klinis. Di sini adanya peningkatan berat badan dan perbaikan infeksi oportunistik. Yang kedua, keberhasilan imunologis. Terjadinya perubahan jumlah limfosit CD4. Yang ketiga, keberhasilan virologis. Menurunnya jumlah virus dalam darah setelah pemberian ARV. Kegagalan pengobatan ARV disebabkan oleh rendahnya jumlah limfosit CD4 akibat terjadinya resistensi virus terhadap ARV yang digunakan. Kegagalan virologis muncul lebih dini daripada kegagalan imunologis dan klinis. Efek samping penggunaan obat ARV biasanya seperti anemia, mual muntah, kehilangan nafsu makan, diare, ruam, dan gangguan tidur. Landasan teori pada penelitian ini, viral load merupakan suatu indikator langsung dari keseluruhan jumlah sel yang diproduksi oleh virus pada seseorang yang terinfeksi HIV. Pengukuran HIV RNA di dalam darah dapat secara langsung mengukur besarnya replikasi virus dan memiliki peran yang penting dalam perjalanan infeksi HIV. Metode penelitian yang digunakan, metode deskriptif secara kuantitatif, kerangka konsep, variabel penelitian,
Gambaran kadar viral load pada pasien HIV/AIDS sebelum dan sesudah pemberian obat ARV di Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk. Deskripsi operasional, jenis kelamin, cara pengukurannya observasi, alat ukurnya data rekam medis, hasil yang dinyatakan perempuan dan laki-laki, skalanya nominal. Usia, cara pengukuran observasi, alat ukur data rekam medis, dinyatakan di bawah umur 20 tahun, 20-29 tahun, 30-39 tahun, 40-49 tahun, dan di atas 50 tahun. Skalanya nominal, tingkat pendidikan, cara pengukurannya observasi, alat ukurnya data rekam medis, hasil yang dinyatakan tidak sekolah, SD, SMP, SMA, diploma strata 1 dan strata 2, skalanya nominal. Status pernikahan pasien, cara pengukuran observasi, alat ukurnya data rekam medis, hasil yang dinyatakan menikah atau tidak menikah, skalanya nominal. Status pekerjaan, cara ukurnya observasi, alat ukurnya data rekam medis, hasilnya bekerja atau tidak bekerja, skalanya nominal. Faktor penularan, cara pengukuran observasi, alat ukurnya data rekam medis, hasil yang dinyatakan ibu, seks, ibu dan seks, skalanya nominal. Penyakit penyerta yang menyertai penyakit HIV/AIDS, cara pengukurannya observasi, alat ukurnya data rekam medis, dinyatakan tidak ada infeksi lain atau adanya infeksi lain, skalanya nominal. Kadar viral load sebelum pengobatan ARV, cara pengukuran observasi, alat ukurnya data rekam medis, hasil yang dinyatakan di bawah 10.000 kopi dan di atas 10.000 kopi, skalanya rasio. Perubahan kadar viral load setelah 1 tahun pengobatan ARV, cara pengukuran observasi, alat ukurnya data rekam medis, hasil yang dinyatakan terdeteksi atau tidak terdeteksi, skalanya nominal. Jenis penelitian ini penelitian non-eksperimen. Waktu penelitiannya Januari sampai Juli 2021. Lokasinya Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk. Alat dan bahannya data rekam medis. Langkah kerjanya yang pertama perizinan, yang kedua pengambilan data, yang ketiga pengolahan data, yang keempat penyajian data. Prosedur kerja yang pertama, peneliti meminta surat izin pengambilan data dari instansi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IPA untuk diserahkan kepada Kepala Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk agar diberikan izin untuk melakukan pengambilan data. Yang kedua, peneliti melakukan pengambilan data rekam medis pasien. Yang ketiga, data yang telah terkumpul dilakukan pengolahan data, dianalisis, dan diuji kebenarannya. Yang keempat, peneliti menghitung persentase hasil penelitian dan disajikan dalam bentuk tabel. Populasi semua pasien HIV/AIDS yang menjalani terapi ARV di Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk. Metodenya sampel random sampling. Sampelnya sebanyak 67 pasien dari total populasi. Instrumen penelitian, pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat melalui data rekam medis pasien. Rancangan analisa data. Data dikategorikan berdasarkan variabel data yang sudah terkumpul. Selanjutnya dilakukan analisa terhadap tiap variabel, kemudian dihitung persentasenya dan disajikan dalam bentuk tabel. Sekian presentasi proposal KTI dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.